Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Sabtu 27 Maret 2021 bersama saya Pendeta Helen Ruth Manurung. Kita bersama akan mengawali hari ini dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Bersyukur untuk firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami, sehingga kami boleh dituntun untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Limpahkanlah hikmat-Mu pada kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana dalam menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan memohon. Amin. Renungan pada hari ini, saya berikan judul Keterbukaan Pikiran Terhadap Kehendak Allah. Firman Tuhan yang mendasarinya dari Injil Lukas, pasal 18, ayat 31 sampai dengan ayat 34. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang dituliskan oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina, dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan bangkit." Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memakai kacamata berlensa hitam, maka tembok yang warna aslinya putih akan terlihat berwarna hitam. Warna tersebut akan berubah dengan sesuai aslinya ketika kita mau melepas kacamata tersebut. Melepas kacamata lebih mudah daripada melepas pemahaman atau persepsi yang sudah terlanjur ada di benak kita. Inilah yang dialami oleh para murid pada saat Yesus untuk ketiga kalinya memberitahukan tentang penderitaannya. Para murid sudah terlanjur mempunyai pemahaman bahwa Mesias itu adalah sosok yang luar biasa dan penuh kemuliaan. Bagi mereka, Mesias tidak mungkin menderita, apalagi sampai diolok-olok, dihina, diludahi, disesah, dan dibunuh. Oleh karena itu, Alkitab menyaksikan bahwa mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Pemberitahuan ketiga kalinya ini sebetulnya disampaikan oleh Yesus supaya mempersiapkan para murid untuk menghadapi peristiwa derita dan kematiannya yang sebentar lagi akan terjadi. Tujuannya agar mereka tidak terkejut dan tidak menjadi takut. Secara nalar, seharusnya para murid peka dan mencari kejelasan terhadap pemberitahuan ini. Karena sebelumnya, Yesus sudah 2 kali memberitahukan hal yang sama. Bahkan, pemberitahuan yang ketiga ini lebih jelas daripada 2 pemberitahuan sebelumnya. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina, diludahi, disesah dan dibunuh, namun bangkit pada hari ketiga. Namun demikian, mereka tetap diam dan membiarkan pemberitahuan itu berlalu begitu saja. Mereka kukuh dengan pemahaman dan persepsi yang sudah mereka miliki. Tidak mau sedikit pun memahami apa yang baru saja mereka dengar dari Yesus, ataupun sekedar mencoba untuk memahami apa yang dikatakan oleh Yesus.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita bersikap sama seperti para murid. Kita kurang berpikir terbuka terhadap apa yang menjadi kehendak Allah. Kita kadang kuku dengan pemahaman atau persepsi kita yang sudah kita miliki sejak dulu. Akibatnya, kita sering kali melihat sekitar kita, termasuk orang-orang di sekitar kita dengan kacamata kita sendiri, tanpa mau peduli dan mencoba untuk memahami secara objektif. Bahkan, kekukuhan kita memegang pemahaman dan persepsi yang kita miliki menjadikan kita kurang peka terhadap pemberitahuan-pemberitahuan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita agar kita lebih siap dalam menghadapi apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Pemberitahuan tentang penderitaan Yesus ini kiranya menolong kita untuk tidak hanya menghayati kisah hidup Yesus menuju salib dan juga sikap para murid, melainkan juga sebagai pembelajaran bagi kita untuk melihat perjalanan hidup kita. Yang pertama, sudahkah dalam hidup kita memiliki keterbukaan terhadap kehendak Allah? Bahwasanya semua yang kita alami harus disesuaikan dengan cara pandang Allah. Lalu yang kedua, kita belajar untuk sadar bahwa sebagaimana perjalanan Yesus dan semua manusia pada umumnya yang diwarnai dengan derita dan sukacita, demikian pula dengan kehidupan kita. Mari kita jalani hidup kita dengan membuka pikiran kita sesuai dengan yang Allah kehendaki. Percayalah, suka dan duka dapat dipakainya untuk kebaikan kita. Selamat menghayati masa Prapaskah, saudara. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami saat ini. Tolonglah kami untuk selalu memiliki keterbukaan terhadap kehendak-Mu. Biarlah kami selalu ingat dan melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Saat ini kami juga memohon berkat-Mu untuk menjalani hari ini. Berkatilah kami, keluarga kami, gereja kami, dan bangsa kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.